Viral polisi arogan kena apes karena menabrak seorang tentara dengan mobil, beginilah akibatnya. Bagian 1. Arogansi di jalan raya. Jakarta, pagi hari yang macet seperti biasa. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan, sebuah mobil dinas berpelat polisi meliuk-liuk secara ugal-ugalan di antara mobil dan motor yang sedang merayap pelan. Di belakang kemudi, Kompol Row Adinata, seorang perwira polisi dengan reputasi kontroversial, menekan klakson panjang tanpa peduli pada aturan lalu lintas. Ia terlihat tergesa, memaksa kendaraan lain memberi jalan. Kamera warga menangkapnya memotong jalur hingga ke lajur lawan arah. Tepat di tikungan jalan raya Daan Mogot, kejadian tak terelakkan terjadi. Sebuah motor yang dikendarai oleh seorang pria berseragam loreng diterjang keras oleh mobil Kompol Row. Suara benturan itu nyaring terdengar, membuat warga berlarian. Detik-detik insiden. Tubuh pengendara motor terpental sejauh 3 meter. Helmnya terlepas, seragamnya terkoyak. Namun ajaibnya, pria itu masih sadar. Ia mencoba duduk sambil menahan rasa sakit di kakinya yang jelas-jelas patah. Beberapa warga membantu, namun mereka justru dihalangi oleh Kompol Row. "Minggir, dia yang salah. Jangan sentuh TKP," hardik Row dengan nada tinggi. Ia bahkan menuding-nuding pengendara motor yang sudah terkapar. "Kamu ini siapa? Jalan seenaknya. Saya ini polisi, tahu." Namun kata-kata arogan itu tak bertahan lama. Salah satu warga mengenali seragam militer korban. Tertulis jelas, Serka Raka S. Prasetya, Yonif Rider 323. Suasana makin panas. Rekaman warga mulai menyebar cepat di media sosial. Video menunjukkan arogansi Kompol Row yang memarahi korban, melarang warga menolong, bahkan mencoba merebut ponsel warga yang merekam. "Hapus videonya. Ini melanggar privasi aparat," teriak Row. Namun ia tidak sadar, satu ponsel lain telah merekam semua tindakannya dari kejauhan. Beberapa warga mulai berani melawan. "Bapak yang salah kok malah marah-marah. Ini tentara, Pak. Bapak tahu siapa dia?" Kebenaran terungkap. Dalam hitungan jam, video insiden itu viral. Judulnya mencolok, "Polisi arogan tabrak tentara lalu mengamuk." Video itu diunggah akun Instagram warga Jakarta 24 dan dalam 2 jam sudah ditonton 1,3 juta kali. Ribuan komentar mengutuk tindakan Row. "Mental penjajah," tulis netizen. "Kalau bukan tentara, bisa-bisa diseret ke kantor polisi dan dijadikan tersangka," komentar lainnya. Identitas Serka Raka terkuak. Pagi harinya, identitas korban tersebar luas. Serka Raka ternyata anggota pasukan elit TNI Angkatan Darat dan merupakan keponakan dari Maijen TNI Hadi Sutrisna, salah satu petinggi di Mabes TNI. Komandan Yonif Rider 323, Letkol Andika, langsung memerintahkan pendampingan hukum dan meminta keluarga Raka untuk tetap tenang. Namun situasi makin memanas karena status militer Raka memperkeruh keadaan. Reaksi Mabes TNI. Mabes TNI bereaksi keras. Panglima TNI saat itu, Jenderal Maruli, memanggil pejabat tinggi Polri dan meminta penjelasan. "Kami tidak terima prajurit kami diperlakukan seperti itu. Ada etika antar institusi," ujarnya di depan wartawan. Surat resmi pun dikirimkan ke Kapolri, menuntut penyelidikan serius atas sikap Kompol Row. Media netizen membara. Televisi nasional dan kanal YouTube berita ramai membahas kasus ini. Judul-judul seperti "Aparat lawan aparat", "Tabrakan yang membuka luka lama", dan "Polisi arogan versus tentara elit" menghiasi layar. Hashtag polisi tabrak tentara, Serka Raka, dan Justice for Raka trending 3 hari berturut-turut. Intervensi Mabes Polri. Kapolri Jenderal Listio memanggil Kompol Row untuk dimintai keterangan. Awalnya Row bersikukuh tak bersalah. Namun bukti dari video tambahan warga mematahkan semua alibinya. Ia terlihat dengan jelas melanggar rambu lalu lintas, menabrak dari depan, dan bertindak kasar. "Kita akan beri sanksi tegas," kata Kadif Propam dalam konferensi pers. Pemanggilan Row dan sanksi. Setelah pemeriksaan internal, Kompol Row dicopot dari jabatannya sebagai Kasat Lantas Polres Jakarta Barat. Ia dipindah ke bagian administrasi di Kalimantan Tengah. Sanksi etik dan penurunan pangkat juga disiapkan. Tindakan tidak pantas dari seorang penegak hukum, demikian bunyi surat keputusan mutasi. Damai atau perang? Keluarga Raka menolak damai.
Mereka menuntut permintaan maaf secara terbuka. Maka diaturlah pertemuan di markas Yonif 323, di mana Rowe diminta berdiri di depan puluhan tentara dan menyatakan maaf. Saya menyesal dan meminta maaf sebesar-besarnya atas tindakan saya, ucap Rowe dengan suara tertahan. Video permintaan maaf itu pun viral kembali, namun kali ini dengan nada simpati dari netizen, untuk Serka Raka. Nasib Rowe. Rowe kini bertugas sebagai staf logistik tanpa kewenangan lapangan. Rekan sejawatnya mulai menjauhinya, menganggap ia telah mencoreng nama institusi. Istrinya pun dikabarkan menggugat cerai, malu atas viralnya kasus itu. Nasib Serka Raka. Setelah menjalani perawatan selama 2 bulan, Raka kembali bertugas. Ia disambut hangat oleh rekan-rekannya. Panglima TNI memberinya penghargaan atas kesabaran dan sikap tidak membalas di tempat kejadian. Kamu contoh prajurit sejati. Disakiti tidak membalas, tapi tetap menjaga kehormatan institusi, kata Panglima. Wawancara eksklusif. TV nasional mengundang Raka untuk wawancara. Dalam sesi itu, Raka mengatakan, saya ingin kasus ini menjadi pelajaran. Kita semua, baik TNI maupun Polri, harus ingat, kita bekerja untuk rakyat, bukan untuk gagah-gagahan. Sindiran di balik layar. Komedian seperti Cak Lontong dan Raditya Dika mulai menyindir kasus ini dalam sketsa dan podcast. Meme, Rowe versus Raka, bertebaran. Gambar mobil dinas polisi dengan stiker, awas nabrak tentara, menjadi viral. Penutup dan refleksi. Kisah ini menjadi pengingat keras tentang bahaya arogansi kekuasaan. Masyarakat kini punya senjata baru bernama kamera dan media sosial. Tak ada lagi ruang bagi aparat yang semena-mena. Kepolisian dan TNI harus berjalan bersama, bukan saling menginjak. Serka Raka adalah contoh nyata, kesabaran adalah kekuatan. Dan Kompol Rowe adalah pelajaran pahit, kesombongan bisa menghancurkan segalanya. Akhir dari kisah nyata yang mengguncang 2 institusi terbesar di negeri ini.